Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi tentang tegangan pada konstruksi, yang mana merupakan materi dari dasar perancangan teknik mesin untuk kelas 10, jurusan teknik pemesinan. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Padlan Nugraha Nur Pangestu, merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memaparkan agenda penyampaian materi, yaitu terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, kita mulai dari pengertian tegangan. Yang kedua, jenis-jenis tegangan. Dan yang terakhir, kita akan menghitung soal tegangan. Nah, sebelum masuk ke materinya, untuk kompetensi dasarnya itu sendiri, pertama, menganalisis terjadinya tegangan tarik, tekan, puntir, dan lengkung pada konstruksi. Dan yang kedua, itu menghitung terjadinya tegangan tarik, tekan, puntir, dan lengkung pada konstruksi. Nah, untuk yang berikutnya itu terdapat indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian tegangan. Kedua, menjelaskan jenis-jenis tegangan. Dan yang terakhir itu menerapkan perhitungan tegangan tarik, tekan, puntir, dan lengkung pada elemen mesin dan material pendukung. Atau lebih jelasnya itu pada konstruksi. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Nah, untuk yang pertama itu pengertian tegangan. Di sini disebutkan apabila suatu gaya dalam ditahan oleh penampang batang, maka di dalam penampang batang tersebut akan mengalami adanya tegangan. Nah, untuk secara pengertian atau definisinya itu tegangan adalah reaksi yang timbul di seluruh bagian spesimen dalam rangka menahan beban yang diberikan. Bila penampangnya kecil, itu dijumlah hingga mencapai penampang spesimen, maka jumlah gaya persatuan luas yang muncul di dalam bahan itu harus menjadi sama dengan beban dari luar. Satuan yang digunakan dalam penjabaran tegangan adalah satuan gaya dibagi dengan satuan luas. Pada satuan SI, gaya diukur dalam Newton dan luas diukur dalam satuan meter kuadrat. Biasanya, 1 Newton per meter dikenal sebagai 1 Pascal. Apabila dijabarkan dalam rumus, bisa dilihat pada gambar, yaitu sigma sama dengan F per A atau gaya dibagi dengan luas penampang. Untuk sigma atau
tegangan itu sendiri satuannya Newton per meter kuadrat, sedangkan F itu gaya atau F itu force, satuannya Newton, dan A itu luas penampang, satuannya meter kuadrat. Nah, untuk selanjutnya masuk ke agenda pemberian materi yang kedua, yaitu jenis-jenis tegangan. Nah, untuk jenis-jenis tegangan ini, saya mengklasifikasikannya berdasarkan jenis pembebanan yang diberikan. Yang pertama yaitu tegangan tarik, tegangan tekan, tegangan geser, tegangan puntir, dan yang terakhir tegangan lengkung. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan pada slide berikutnya. Nah, untuk yang pertama itu tegangan tarik atau dalam bahasa Inggris tensile stress. Yang pertama itu definisinya untuk tegangan tarik adalah tegangan internal yang dikerahkan oleh material untuk menahan aksi dari gaya luar, di mana gaya luar tersebut tegak lurus dengan luas penampang dan memiliki kecenderungan untuk membelah atau memutus material menjadi dua bagian. Untuk contohnya itu sendiri, tegangan tarik terjadi pada tali tambang saat lomba tarik tambang atau bracket pada konstruksi gantung. Nah, untuk tegangan tarik ini atau tensile stress dapat dilihat pada gambar itu spesimen akan memanjang karena ditarik atau diberi beban tarik di sini dengan gaya luar F, maka apabila spesimen tersebut memanjang dikarenakan suatu tarikan dari gaya luar atau force, maka itu akan memiliki kecenderungan untuk membelah atau memutus material menjadi dua bagian yang disebut titik putus. Nah, berdasarkan eh, kurva dari tegangan tarik itu terdapat tiga titik utama, yaitu titik luluh atau sering disebut dengan yield, dan yang kedua tegangan ultimat atau tegangan tarik maksimum, dan yang terakhir itu titik rektur atau titik putus. Nah, dalam bahasa Inggris itu sendiri, tegangan tarik sering disebut tensile stress atau tension. Nah, untuk yang kedua itu tegangan tekan atau compressive stress. Ya, dan untuk definisi dari tegangan tekan itu sendiri adalah tegangan internal yang dikerahkan oleh material untuk menahan aksi dari gaya luar, di mana gaya luar tersebut tegak lurus dengan luas penampang.
dan memiliki kecenderungan untuk mengurangi panjang material. Contoh tegangan tekan terjadi pada tumpukan buku, di mana buku yang paling bawah mengalami tegangan paling besar. Dalam bahasa Inggris, tegangan tekan disebut compressive stress atau compression. Nah, untuk gambarnya sendiri, itu yang dapat dideskripsikan pada spesimen, bahwa spesimen tersebut mendapat gaya luar yang menekan, sehingga memiliki kecenderungan untuk mengurangi panjang material. Selanjutnya itu terdapat tegangan geser, atau dalam bahasa Inggris shear stress. Untuk definisinya itu sendiri, tegangan geser merupakan tegangan internal yang dikerahkan oleh material untuk menahan aksi dari gaya luar, di mana gaya luar tersebut sejajar dengan luas penampang dan memiliki kecenderungan untuk menggeser atau memotong material menjadi dua bagian dengan arah yang saling berlawanan. Contoh dari tegangan geser dapat Anda jumpai ketika memotong kertas dengan gunting, atau pada konstruksi di mana ripet menahan dua buah plat. Nah, untuk gambar yang dimunculkan itu terjadi pada paku ripet. Nah, untuk tegangan geser itu sendiri, di sini rumusnya atau geser atau tegangan geser sama dengan P per A, atau gaya geser dibagi dengan luas penampang. Nah, untuk tegangan geser atau shear stress pada paku keling itu terjadi karena adanya gaya radial F yang bekerja pada penampang normal dengan jarak yang relatif kecil. Maka pelengkungan benda diabaikan. Untuk hal ini, tegangan yang terjadi adalah apabila pada konstruksi mempunyai N atau jumlah buah paku keling, maka dapat sesuai dengan persamaan pada gambar. Untuk A-nya itu dapat dirubah dengan N kali luas penampang paku yang putus, sehingga atau geser sama dengan gaya dibagi luas penampang. Untuk luas penampangnya itu N kali Pi kali D kuadrat per 4. Sehingga kita dapat eh, sebutkan untuk tau geser itu sama dengan 4F per N kali Pi kali D kuadrat. Nah, untuk yang bawah itu rumus untuk mencari diameter dari paku keling. Untuk yang selanjutnya itu tegangan puntir. Tegangan puntir merupakan tegangan yang diakibatkan oleh gaya putar atau momen puntir. Tegangan puntir sering terjadi pada poros roda gigi dan batang torsi pada mobil, juga saat melakukan pengeboran.
Jadi merupakan tegangan tangensial. Nah, untuk gambarnya sendiri itu spesimen tersebut eh, dikenakan gaya putar sehingga eh, terjadi tegangan puntir sebesar tau puntir sama dengan mt per wp, di mana untuk keterangannya mt itu sama dengan momen puntir atau torsi, dan wp itu momen tahanan polar pada puntir. Untuk tegangan yang terakhir itu tegangan lengkung atau bengkok. Tegangan lengkung adalah tegangan yang diakibatkan karena adanya gaya yang menumpuk pada titik tengah suatu beban sehingga mengakibatkan benda tersebut seakan-akan melengkung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Nah, untuk ilustrasinya itu eh, terdapat spesimen dengan ukuran luas penampang tertentu diberikan gaya di tengah-tengah atau titik tengah sehingga si spesimen tersebut terjadi tegangan lengkung. Untuk rumusnya itu sendiri, eh, tau bengkok atau tau B sama dengan momen lengkung dibagi momen tahanan lengkung atau MB per WB. Nah, untuk selanjutnya itu telah sampai ke pemberian materi atau agenda terakhir yaitu menghitung soal tegangan. Nah, saya sudah siapkan mengenai contoh soal untuk dipelajari mengenai tiap tegangan dari macam tegangan tadi. Di antaranya itu eh, contoh soal tegangan tarik, tegangan tekan, tegangan geser, tegangan puntir, dan contoh soal dari tegangan lengkung. Nah, masuk ke yang pertama itu contoh soal tegangan tarik. Di sini disebutkan besar tegangan tarik yang terjadi pada sebuah poros berdiameter 28 mm dengan beban tarik sebesar 3080 kilogram. Ialah, nah, untuk mencari tegangan tarik dari hmm, sebuah poros yang diketahui tersebut, kita dapat lihat pada pembahasan untuk jawabannya. Nah, untuk mencari hasil tegangan tarik tersebut, kita dapat memakai rumus yang pertama tadi disebutkan, yaitu sigma sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, untuk yang pertama itu kita harus mencari luas penampangnya dengan rumus luas lingkaran PR kuadrat. Nah, untuk P-nya kita dapat menggunakan 3,14, terus diameternya kita bagi dua untuk radius. Jadi untuk luas penampangnya kita dapat didapatkan hasil 615,44 mm kuadrat.
Setelah luas penampang didapatkan, kita tinggal memasukkan nilainya ke dalam rumus berikut. Sigma sama dengan E per A, gaya dibagi dengan luas penampang. Jadi sigma sama dengan 3080 kg per 615,44 mm kuadrat. Di itu didapatkan hasil 5 kg per milimeter kuadrat. Sehingga kita dapat jawabannya yang benar yaitu A, 5 kg per milimeter kuadrat. Nah, masuk ke contoh soal yang kedua, itu contoh soal tegangan tekan. Besar tegangan tekan yang terjadi pada sebuah poros sebesar 3,06 megapascal dengan beban sebesar 60 Newton. Tentukan luas penampang poros tersebut. Nah, masuk kita ke pembahasan dari soal tersebut. Yang pertama itu kita masukkan data terlebih dahulu yang sudah diketahui dan juga masuk ke jawab, itu kita tentukan rumus yang akan dipakai untuk soal tegangan tekan. Sigma sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, untuk mencari luas penampang dapat dengan rumus A sama dengan gaya dibagi dengan sigma. Untuk gayanya itu diketahui 60 Newton dan sigma 3,06 kali 10 pangkat 6 dapatkan itu dalam satuan meter kuadrat dirubah ke milimeter jadi 19,61 milimeter kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah B, 19,61 milimeter kuadrat. Nah, masuk ke contoh soal yang ketiga yaitu untuk tegangan geser. Untuk soalnya double rivet lap joint dengan tebal 15 mm, diameter lubang 25 mm, dan pitch 75 mm, di mana tegangan tarik 400 megapascal, tegangan geser 320 megapascal, dan tegangan kompresi atau lumer 640 megapascal. Maka hitung minimum gaya yang terjadi per pitch. Nah, bagaimana jawabannya? Kita lihat sama-sama. Untuk yang pertama itu, kita masukkan dulu data yang diketahuinya, terus ke apa yang ditanyakan, masuk ke jawab. Nah, di sini kita dapat menghitung terlebih dahulu beban yang dibutuhkan untuk merobek pelat pada jarak pitch. Kita masukkan untuk rumusnya yaitu P PT sama dengan P kurangi D terus kali T kali sigma T. Untuk pengoperasiannya tinggal memasukkan angka yang sudah diketahui sehingga kita dapat
diketahui hasilnya yaitu 300.000 Newton untuk beban yang dibutuhkan agar plat tersebut ter- agar plat tersebut robek pada jarak pitch-nya. Nah, untuk selanjutnya itu kita dapat menghitung beban yang dibutuhkan untuk patah geser tiap pitch panjang dengan dapat dihitung dengan rumus P shear sama dengan N kali Pi per 4 kali diameter kuadrat D kuadrat kali T. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahuinya sehingga dapat diketahui untuk beban yang dibutuhkan untuk patah geser tiap pitch panjang yaitu 314.000 Newton. Nah, yang terakhir itu kita dapat menghitung beban yang dibutuhkan untuk melumer atau bengkok. Rumusnya yaitu PC sama dengan N kali D kali T kali sigma C. Masukkan angka-angka yang telah diketahui tadi sehingga dapat diketahui hasilnya itu 480.000. Yuk, lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah batang baja penampang lingkaran mempunyai diameter 3,75 cm, panjangnya 1,5 meter, modulus elastisitas geser 11,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Batang ini mengalami torsi yang bekerja di ujung-ujungnya. Dapat dilihat pada gambar. Dan juga jika torsi besarnya 250 Newton meter, berapakah tegangan geser maksimum di batang tersebut dan berapa sudut puntir antara kedua dua ujungnya. Nah, untuk pembahasannya kita dapat lihat bersama-sama. Itu saja kita masukkan data-datanya terlebih dahulu. Nah, untuk diameternya itu 3,75 cm. Untuk I-nya, untuk panjangnya itu 1,5 meter, modulus elastisitas geser 11,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter, dan torsinya 250 Newton meter. Untuk diameternya itu dirubah dulu ke meter. Ditanyakan tegangan geser maksimum, tomak, dan sudut puntir antara kedua ujungnya. Nah, kita dapat langsung menghitung untuk tegangan geser maksimum. Dapat kita gunakan rumusnya yaitu T max sama dengan 16 kali
torsi per pi kali d pangkat 3. Untuk pi-nya itu dapat menggunakan 3,14 sehingga diperoleh hasilnya 24,4, sehingga diperoleh hasilnya itu 24,14 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk selanjutnya kita dapat menghitung sudut puntir dan memakai rumus IP sama dengan pi kali d pangkat 4 per 32. Nah, langsung masukkan data yang diketahuinya ke dalam pada rumusnya sehingga dapat diperoleh 1,94 kali 10 pangkat min 7 meter pangkat. Selanjutnya itu untuk sudutnya, rumusnya untuk menghitung sudut puntir itu theta sama dengan T kali L per G dikalikan dengan hasil dari IP. Dimasukkan data-datanya, terus kita dapat mengoperasikan perhitungan tersebut sehingga didapat hasil 168,9 derajat. Lanjut ke contoh soal dari tegangan lengkung. Soalnya itu, diketahui suatu struktur dengan bentuk penampang seperti pada gambar di bawah, menahan momen lentur akibat beban luar sebesar 50.000 kg cm. Hitung tegangan lentur maksimum yang terjadi pada penampang tersebut. Nah, kita dapat menghitung tegangan tersebut, tegangan maksimumnya. Itu eh, pertama kita menghitung Y aksen dengan masukkan data-data yang sudah diketahui sehingga diperoleh Y aksennya sebesar 6,08 cm dan selanjutnya kita dapat menghitung Y maksimum itu sama dengan eh, tingginya. Tingginya itu 14 dikurangi dengan hasil dari Y aksen. 14 dikurangi 6,08 dapat diperoleh 7,92 cm. Nah, berikutnya itu menghitung I. Diperoleh hasil 1285 cm pangkat 4. Sehingga apabila semuanya sudah didapat, kita dapat langsung menghitung gaya maksimal. Itu sama dengan F itu untuk rumusnya F max sama dengan
M kali Y maksimum per I. Sehingga didapatkan hasil 3008,2 kg per centimeter kuadrat. Nah, untuk materi tersebut saya dapatkan dari jurnal-jurnal yang telah saya baca. Ikut merupakan jurnal sumber dari materi yang saya dapatkan. Sekian, terima kasih apabila terdapat penjelasan yang kurang dalam pemahaman para penonton, mohon dimaafkan. Dan juga apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih yang telah menonton video pembelajaran yang saya buat. Semoga yang menonton senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.